Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Yap, di depan kalian sudah ada Advan NASA Pro. Nah, di video kali ini kita bakalan unboxing HP yang satu ini. Soalnya kalau kita lihat dari segi desainnya cukup lumayan keren kayaknya nih HP guys ya. Kalau dari segi dusnya sih cukup lumayan tipis ya. Semoga ada kepala charger guys ya di dalam paket pembelian dari Advan NASA Pro ini. Jadi langsung aja kita unboxing HP yang satu ini seberapa menariknya. Kalau kita lihat di sini kita mendapatkan kartu Telkomsel building 10 GB 50.000 ya guys ya. Dan untuk bagian belakangnya di sini ada beberapa spesifikasi dari si Advan NASA Pro-nya guys ya, dari mulai layarnya SD Plus, IPS, water drop screen, terus juga pakai SoC-nya quad-core 1,4 GHz prosesor. Memorinya sendiri 2/32 GB dan baterainya berkapasitas 3000 mAh. Oke, tapi langsung aja lah kita unboxing daripada penasaran. Nah, di sini ada warnanya. Warnanya itu saya dapat yang warna blue. Oke, mantap. Jadi langsung aja kita unboxing karena memang kita udah lama banget nggak unboxing HP Advan gitu loh. Jadi langsung aja deh ya. Terakhir itu unboxing Advan apa ya? Agak lupa. Waktu itu tablet kalau nggak salah ya. Tapi ya udahlah, kita dapat HP-nya. Jadi langsung aja kita lihat Advan NASA Pro itu seberapa menariknya. Oke. Nah, di sini ada unit HP-nya, tapi kita singkirin terlebih dahulu. Lalu di sini kita mendapatkan kartu Telkomsel yang building 50 GB tadi ya. Terus ada buku manual. Habis itu di sini ada kotak lagi pastinya, dan di dalamnya ini kita mendapatkan kepala charging ya guys ya. Kepala charging. Jadi untuk outputnya ini adalah 5 volt 1 ampere alias 5 watt. Terus juga di sini kita mendapatkan kabel. Nah, di sini kita mendapatkan kabel USB Type-C. Wow, ternyata NASA Pro ini udah pakai USB Type-C guys. Wah, menarik banget sini HP. Nah, terus juga di sini kita mendapatkan apa nih? Buku manual, sama kita mendapatkan baterai. Baterainya terpisah, guys. Apa nih? Oke, baterai. Ini mengingatkan saya dengan HP zaman dulu ya guys ya. Kenapa baterainya belum tanam gitu? Masih baterai terpisah seperti ini masih ada loh. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat untuk baterainya yaitu 3000 mAh ya guys ya. Sama satu lagi kita mendapatkan silikon bening ya seperti biasa. Dan sekarang kita bakalan beresin, abis itu kita bakalan fokus ke unit HP-nya. Jadi langsung aja kita kletekin HP-nya. Oke, Advan NASA Pro ya. Kalau misalkan saya pegang ini enteng banget sih ini HP kalau misalkan tanpa baterai guys ya. Jadi langsung aja kita copotin screen protectornya, dan ini dia Advan NASA Pro. Wow, kalau misalkan kita lihat bezelnya masih cukup lumayan tebal ya, tebal banget bahkan. Dan ini dia Advan NASA Pro. Dan kalau misalkan kita masang baterainya itu gimana ya? Bentar, kita cari dulu ininya. A few moments later. Oh, ternyata di sini guys, bagian buat ngebuka back cover dari si Advan NASA-nya ini. Waduh, ini agak sedikit tricky sih menurut saya, agak sedikit serem-serem gitu. Wah, ini dia penampakan dalam dari si Advan NASA Pro-nya. Jadi langsung aja kita pasang baterainya sebelum kita nyalain. Ini inget banget seperti HP zaman dulu sih guys. Dan untuk SIM-nya ada di sini ya guys ya, dan dual SIM dan satu SD card sih. Oke. Jadi langsung aja kita nyalain HP-nya. Oke, sambil nyala kita bakalan bahas port-portnya terlebih dahulu. Di bagian bawah di sini ada lubang USB Type-C, di bagian kanan ada tombol power volume up and down. Lalu di bagian atas ada jack 3,5 mm, dan di bagian kiri polosan karena memang slot SIM cardnya tadi ada di bagian belakangnya tadi ya. Sekarang kita bakalan setup terlebih dahulu, abis itu saya bakalan kembali lagi. Oke, di sini kita udah setup. Tadi sekalian saya install beberapa aplikasi ya guys ya, dari mulai aplikasi Free Fire yaitu game, terus juga multi touch dan juga aplikasi Real Drum. Nah, tadi sebelumnya untuk storage-nya itu sudah terpakai sekitaran 5 GB pas waktu saya awal setup ya guys ya. Jadi masih tersisa banyak banget dari 32 GB. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat sudah terpakai sekitaran itu 6 GB-an ya, masih cukup banyak banget ya. Sebelumnya kita bakalan
bakalan lihat dulu untuk versi Androidnya. Di sini udah pakai versi Android, apakah udah pakai Android 12? Oke, masih pakai versi Android 11 ya guys ya. Jadi HP ini untuk SoC-nya dia pakai SC9832i dengan pabrikasi 28 nanometer dengan clock speednya yaitu 1,4 GHz. Lalu untuk layar sendiri memiliki diagonal sebesar 6,088 inch dan udah pakai resolusi SD Plus serta pakai panelnya IPS. Dan untuk kameranya sendiri nantinya kita bakalan bahas serta hasilnya. Nah, sekarang kita langsung aja buat ngecek multi touch terlebih dahulu ya dari HP yang satu ini. Bisa di touch berapa jari? Waduh, cuman 2 jari doang guys yang bisa di touch. Terus juga di sini untuk real drum kita bakalan cek. Kalau untuk layarnya sendiri memang agak sedikit lumayan kerasa delaynya guys ya, dan ini kita bisa maklumin sih ya. Jadi langsung aja kita main game Free Fire guys ya, soalnya saya penasaran dengan frame rate-nya yaitu high biar mendapatkan FPS yang stabil. Nah, buat masalah FPS-nya yang didapat kita nggak bisa berharap lebih juga sih ya. Di sini mendapatkan FPS paling di kisaran 30 sampai 40-an FPS aja, dan ya ada sedikit-sedikit frame drop memang ya. Oke, tewas dia. Cuman kalau buat main game sekelas Mobile Legends harusnya HP ini tuh masih oke sih ya. Jadi langsung aja kita ke pengujian kameranya. Nah, buat kamera sendiri di sini memiliki setup dual kamera sih ya. Cuman yang kebaca di sini cuma satu kamera aja yaitu 13 megapiksel buat kamera utamanya. Terus kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Oke, untuk hasil kamera belakang kurang lebih seperti ini di resolusi Full HD plus 30 fps. Kalian bisa lihat saja ya guys, hasilnya bagus atau enggaknya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Sangat-sangat berantakan memang di studio Cerapin Tekno ini. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman kamera depan dari si Advan NASA Pro di resolusi 720p. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat saja guys. First impression saya soal HP ini, saya cukup terkejut sih dengan HP ini karena memang harganya 1 jutaan tapi udah pakai USB Type-C. Ini jarang-jarang loh. Cuman kekurangan dari HP ini yang nggak saya suka ya itu tadi, baterainya belum tanam, masih pakai baterai lepas ya guys ya. Itu cukup disayangkan banget bagi saya. Yap, harusnya Advan buat era sekarang tuh udah nggak zaman tuh yang namanya baterai copot lepas kayak gitu. Ya zamannya sekarang adalah baterai tanam, bahkan semua brand HP itu udah pakai baterai tanam semua. Cuman Advan NASA Pro aja nih yang masih pakai baterai lepas. Aduh, sayang banget padahal udah pakai USB Type-C loh. Yap, menurut kalian gimana HP yang satu ini? Mungkin bisa kalian aja nilai sendiri di kolom komentar guys ya. Mungkin cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Cerapin Tekno jika teman-teman kalian pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya, and goodbye.